Halo teman-teman, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang ketentuan dan cara membentuk kuda-kuda dalam taekwondo. Kuda-kuda adalah hal yang paling penting dalam melakukan bela diri, termasuk taekwondo. Hal tersebut karena kuda-kuda mempengaruhi gerakan dari badan bagian atas. Di taekwondo terutama pumse, gerakan tangan kita akan terlihat lebih mengunci apabila kuda-kuda kita kokoh. Karena itu tentu sangat penting bagi kita untuk menguasai teknik kuda-kuda. Kuda-kuda yang akan aku bahas dalam video ini adalah kuda-kuda yang sering kita temui selama mempelajari pumse di taekwondo, yaitu Moasogi, Naranhisogi, Juchumsogi, Apsogi, Apkubi, Dwikubi, Wensogi dan Orensogi, Bomsogi, Hakdarisogi, dan Koasogi. Kalau kalian ingin skip ke kuda-kuda tertentu, kalian bisa langsung ke menit-menit ini. Pertama, Moasogi. Moasogi adalah kuda-kuda paling dasar dalam taekwondo. Kuda-kuda ini digunakan saat taekwondoin dalam posisi chariot atau perhatian. Selain dalam posisi chariot, di dalam pumse Moasogi pertama kali muncul di tegak 7. Rincian bentuk Moasogi adalah sebagai berikut. Jari kaki menghadap lurus ke depan membentuk angka 11. Telapak kaki rapat, bagian dalam dari kedua kaki harus saling bersentuhan. Dalam membentuk kuda-kuda ini, kedua lutut harus lurus. Selanjutnya, Naranhisogi. Naranhisogi adalah kuda-kuda yang umum dikenal sebagai kuda-kuda saat junbi atau bersiap sebelum memulai pumse. Itu karena hampir seluruh junbi menggunakan kuda-kuda ini. Selain dalam posisi junbi, di dalam pumse, kuda-kuda ini pertama kali muncul di tegak 6. Berikut rincian bentuk Naranhisogi. Sama seperti Moasogi, kedua telapak kaki menghadap lurus ke depan. Jarak antara kedua kaki adalah 1 telapak. Kalian bisa menggunakan cara ini untuk mengukur 1 telapak tersebut. Untuk membentuk kuda-kuda ini, kedua lutut harus lurus. Selanjutnya, Juchumsogi. Kuda-kuda ini pertama kali diperkenalkan di jurus basic 3. Nah, rincian bentuk Juchumsogi adalah sebagai berikut. Pertama-tama, sama seperti Naranhisogi dan Moasogi, kedua kaki harus sejajar menghadap lurus ke depan, membentuk angka 11. Jarak antara kedua kaki adalah 2 telapak. Setelah itu, tekuk lutut kalian sehingga berat badan dibagi 2 ke kedua kaki, masing-masing 50%. Saat menekuk lutut, pastikan arah lutut sesuai dengan arah jari kaki. Jadi tidak boleh bengkok keluar ataupun ke dalam. Kepala dan arah pandang menghadap ke arah serangan atau tangkisan. Tetapi badan tidak ikut berputar ke arah serangan, tetap harus lurus jajar dengan arah jari kaki. Hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk kuda-kuda ini adalah bagian belakang tubuh kalian harus lurus atau sejajar. Jadi, badan tidak boleh maju dan pantat tidak boleh keluar. Selanjutnya, Apsogi. Apsogi atau yang biasa dikenal sebagai kuda-kuda jalan pertama kali muncul di tegak 1. Berikut ini adalah ketentuan pembentukan kuda-kuda Apsogi. Pertama-tama, kaki belakang membentuk sudut 30 derajat dan kaki depan lurus ke depan. Sisi dalam kaki depan harus jajar dengan tumit kaki belakang. Jarak antara ujung kaki belakang dengan tumit kaki depan adalah 1 telapak. Kalian bisa menggunakan cara ini untuk mengukur jarak antar kaki. Kedua lutut harus lurus, bobot badan dibagi seimbang pada 2 kaki.
Dalam membentuk kuda-kuda ini, badan harus tegak. Jika gerakan tangan sejajar dengan kaki depan, posisi badan secara alami mengikuti kaki belakang. Tetapi jika gerakan tangan tidak sejajar dengan kaki depan, badan menghadap lurus ke depan. Selanjutnya, apkubi. Apkubi atau kuda-kuda depan adalah kuda-kuda yang pertama kali kamu dapatkan saat sabuk putih untuk mempelajari basic 1. Kuda-kuda ini merupakan kuda-kuda yang sangat populer di Pumse. Dari basic 1 sampai Ilyo, semua memiliki apkubi. Nah, mari kita lihat ketentuan pembentukan kuda-kuda apkubi. Pertama-tama, kaki belakang harus membentuk sudut 30 derajat dan kaki depan harus lurus ke depan. Jarak sisi dalam kaki depan dan kaki belakang adalah 1 kepal. Jarak antara tumit kaki belakang sampai tumit kaki depan adalah 3 sampai 3,5 telapak. Kalian bisa menggunakan cara ini untuk mengukur jarak, yaitu dengan 4 sampai 4,5 kali melangkahkan telapak kaki dari titik awal. Lutut kaki depan ditekuk hingga menutupi semua jari kecuali jempol jika dilihat dari badan yang tegak. Sementara lutut kaki belakang harus lurus. Hasilnya adalah bobot badan 70% di kaki depan dan 30% di kaki belakang. Itulah sebabnya apkubi disebut sebagai kuda-kuda depan. Saat membentuk kuda-kuda ini, bentuk badan harus tegak. Jika gerakan tangan tidak sejajar dengan kaki depan, badan menghadap lurus ke depan. Tapi jika gerakan tangan sejajar dengan kaki depan, badan membentuk 30 derajat mengikuti arah kaki belakang. Selanjutnya adalah kuda-kuda duikubi. Kuda-kuda ini juga termasuk kuda-kuda yang banyak digunakan dalam Pumse. Duikubi pertama kali diperkenalkan saat sabuk kuning di jurus basic 3. Mari kita lihat rincian bentuk kuda-kuda duikubi. Pertama-tama, kaki depan menghadap lurus ke depan dan kaki belakang membentuk sudut 90 derajat, sehingga berbentuk seperti huruf L. Jarak antara tumit kaki belakang dan tumit kaki depan adalah 2 telapak. Sisi dalam kaki depan dan ujung tumit kaki belakang harus sejajar. Kemudian kaki belakang dan kaki depan ditekuk. Bobot badan 70% di kaki belakang dan 30% di kaki depan. Saat menekuk kaki belakang, bahu, pinggang, lutut, dan pergelangan kaki harus sejajar. Dalam membentuk kuda-kuda ini, bentuk badan harus tegak. Jika gerakan tangan sejajar dengan kaki depan, badan membentuk sudut 45 derajat. Jika gerakan tangan tidak sejajar dengan kaki depan, badan menghadap lurus ke depan. Selanjutnya, Wensogi dan Oransogi. Wensogi dan Oransogi adalah kuda-kuda yang secara khusus akan kita temui dalam Taegeuk 5. Dalam bahasa Korea, Wen artinya kiri dan Oran artinya kanan. Kedua kuda-kuda ini memiliki aturan pembentukan yang sama. Hanya saja untuk Wensogi kaki depannya harus kiri dan untuk Oransogi kaki depannya harus kanan. Berikut ini ketentuan pembentukan Wensogi dan Oransogi. Pertama, kaki depan menghadap lurus ke depan dan kaki belakang membentuk sudut 90 derajat sehingga berbentuk seperti huruf L. Jarak antara tumit kaki belakang dan tumit kaki depan adalah 1 telapak. Sisi dalam kaki depan dan ujung tumit kaki belakang harus sejajar. Dalam membentuk kuda-kuda ini, kedua kaki harus lurus. Badan berputar secara alami membentuk sudut 45 derajat. Kuda-kuda selanjutnya adalah Bomsogi. Dalam bahasa Korea, arti dari bom adalah tiger atau macan. Jadi, Bomsogi berarti kuda-kuda macan. Kuda-kuda ini pertama kali diperkenalkan di sabuk merah strip 1 atau GEP 2 di jurus Taegeuk 7. Berikut ini rincian bentuk kuda-kuda Bomsogi.
Pertama-tama, kaki depan menghadap lurus ke depan dan kaki belakang membentuk sudut 30 derajat. Ujung tumit kaki depan sejajar dengan ujung jari kaki belakang. Sisi dalam kaki depan harus sejajar dengan tumit kaki belakang. Kaki depan dan kaki belakang ditekuk, bobot badan 90% di kaki belakang dan 10% di kaki depan. Kaki depan jinjit sehingga bertumpu di bola kaki. Dalam membentuk kuda-kuda ini, bentuk badan harus tegak. Jika gerakan tangan sejajar dengan kaki depan, badan membentuk 30 derajat mengikuti arah kaki belakang. Jika gerakan tangan tidak sejajar dengan kaki depan, badan menghadap lurus ke depan. Kuda-kuda yang akan aku bahas selanjutnya adalah Hakdari Shogi. Hakdari Shogi merupakan salah satu kuda-kuda dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Kuda-kuda ini akan kamu dapatkan saat mempelajari jurus Gemgang, yaitu jurus untuk ujian ke dan atau PUM 3. Inilah ketentuan bentuk Hakdari Shogi. Dalam membentuk Hakdari Shogi, kamu akan berdiri dengan satu kaki. Kaki tumpuan menghadap lurus ke depan. Kemudian kaki lainnya diangkat dengan posisi bagian dalam kaki menyentuh sisi lutut kaki tumpuan. Dan kaki yang diangkat tersebut harus menghadap lurus ke depan. Kaki tumpuan ditekuk hingga paha kaki yang diangkat lurus atau membentuk sudut 90 derajat dengan badan. Kepala dan arah pandang menghadap ke arah serangan atau tangkisan, tapi badan tidak ikut berputar ke arah serangan, tetap lurus sejajar dengan arah jari kaki tumpuan. Kuda-kuda terakhir yang akan aku bahas adalah Koa Shogi. Koa Shogi terbagi menjadi dua jenis, yaitu Up Koa Shogi dan Dui Koa Shogi. Tetapi yang lebih akan aku bahas di sini hanya Dui Koa Shogi. Untuk membentuk Koa Shogi, pertama-tama kaki depan membentuk sudut 45 derajat. Kemudian kaki belakang bertumpu pada bola kaki atau apcuk. Jarak antar kaki adalah satu kepal. Lalu tulang kering kaki belakang bersentuhan dengan betis kaki depan, kemudian kaki ditekuk. Arah badan menghadap lurus ke depan, sementara arah kepala dan pandangan menuju ke arah serangan. Demikian kuda-kuda yang sering kita temui saat mempelajari PUMSES. Jika ada koreksi atau request, silahkan tulis di kolom komentar atau DM Instagramku di sini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.